Hai Pak Halo, Welly. ya Pak Heri, ya. Apa kabar Pak? Baik Pak, udah sehat tuh Pak Hari, ya. Sudah sehat. COVID-nya udah takut Pak. Amin. Pak Iwannya belum ada ya? Sudah ada, tapi mungkin masih. Oh, halo Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Ari, apa kabar? Baik Pak, long time no see Pak. Thank you so much for your time. Yes, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Yeah, thank you. Okay, I will hand over to Pak Surya, who is our head of research. Yeah, thanks. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita bergabung kembali dalam webinar hari ini. Kita mendapatkan kesempatan yang istimewa nih dari Sritex ya. Pak Iwan Setiawan Lukminto akan membawakan pemaparannya mengenai Sritex. Sritex ini merupakan perusahaan tekstil yang mungkin terintegrasi paling besar Pak ya di Asia Tenggara ya. Jadi produknya dari Sritex ini dari benang, mungkin dari spinning ke weaving sampai ke finishing dan garment juga Sritex itu punya. Jadi ini memang perusahaan tekstil yang sangat besar. Nah, untuk nanti setelah pemaparan mungkin akan diikuti dengan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Kalista. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Iwan Setiawan Lukminto ini merupakan lulusan dari Suffolk University ya di Boston, Massachusetts di Amerika Serikat. Terus tahun 97 bergabung sebagai asisten director. Kemudian tahun 99 menjadi wakil direktur utama ya di Sritex. Kemudian tahun 2006 mulai menjabat sebagai CEO ya dari Sritex. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan Pak Iwan untuk langsung memulai Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya akan handover ke Joy untuk introduction tentang Sritex. Nanti saya akan menerangkan strategi tentang Sritex setelah itu. Silakan Joy. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga atas undangannya terhadap Sritex kepada Samuel Sekuritas. Kita senang sekali bisa sharing di sini. Perkenalkan, nama saya Joy Citra Dewi. Saya selaku Corporate Communication dari PT Sri Rejeki Isman. Di sebelah kanan saya ada Pak Welly Salam, selaku Corporate Secretary dari PT Sri Rejeki Isman, dan yang barusan memperkenalkan saya adalah Direktur Utama kami, Pak Iwan Setiawan Lukminto. Nah, untuk beberapa orang yang mungkin sudah familiar dengan Sritex itu siapa, mungkin tidak perlu banyak lagi introduction yang dilakukan. Namun untuk orang-orang yang baru mengenal kita hari ini, dan justru mengikuti webinar ini untuk mengenal lebih jauh siapa sih sebetulnya Sritex, dengan singkat saja, cerita kita bisa saya akan menjelaskan bahwa kita memang adalah salah satu perusahaan yang terintegrasi secara vertikal terbesar di Asia Tenggara di bidang tekstil. Kita dimulai founded di tahun 1966 dan headquarter kita berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita memiliki awal yang sangat sederhana, yaitu kita mulai dari sisi trading, toko kain di Pasar Klewer di Solo yang kecil, kemudian kita terus ekspansi sampai akhirnya memiliki pabrik sendiri di tahun-tahun selanjutnya. Kita mulai terintegrasi sejak tahun 1992, di mana kita sudah memiliki 4 divisi, yaitu yang pertama adalah spinning, weaving, finishing, kemudian garment. Yang banyak diketahui oleh orang adalah Sritex itu merupakan produsen seragam militer. Betul, karena kita memang sudah memulai untuk memproduksi seragam militer untuk Jerman mulai tahun 1994. Kemudian kita juga merupakan one of the first, if not the first, publicly listed textile company pada tahun 2013 dengan kode SRIL. Dan saat ini kita memiliki 17.000 karyawan nationwide secara nasional, dan kita menembus rekor revenue sebesar $1 miliar pada tahun 2018,
tahun 2019 kita di 1,182 miliar dolar Amerika, dan semoga tahun ini kita bisa lebih tinggi lagi. Selanjutnya pasti yang banyak dipertanyakan oleh para investor kami adalah bagaimana Sritex coping dengan kondisi pandemi hari ini. Kondisi pandemi COVID-19. Banyak sekali perusahaan di segala sektor yang lebih besar ataupun lebih kecil itu tidak siap, dan memang tidak ada yang siap menghadapi pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba. Namun ada approach, kita mempunyai 5 key approach yang telah kita terapkan mulai dari manajemen. Yang pertama adalah human resource. Kita tidak akan bisa melewati pandemi ini tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kesehatan adalah nomor 1, kemudian kinerja baru bisa menyusul. Jadi kita sangat fokus untuk terus menetapkan protokol kesehatan kita dengan sangat ketat, yaitu dengan cara contact tracing, physical distancing, dan kita juga terus mengenforce untuk personal hygiene, cuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang pasti approach kita terhadap financials. Ini merupakan hal yang sangat penting karena kita harus memaintain likuiditas yang aman, juga efisiensi perusahaan dalam operasional, dan kita juga melihat bahwa sampai Q3 saat ini sudah ada perbaikan dari demand market. Dan untuk yang poin ketiga adalah product mix dan marketing. Di sini kita melihat ada banyak sekali perubahan yang terjadi di perusahaan kami. Mulai dari kita lihat cara kita berjualan. Cara kita berjualan tadinya kebanyakan B2B, namun sekarang kita juga mulai masuk ke online. Yang dulunya kita tidak memproduksi produk-produk medis sama sekali, contohnya APD, sekarang kita menjadi memproduksi yang namanya APD, namanya masker. Itu merupakan salah satu inovasi kita di tengah pandemi kali ini. Bahkan sampai kuartal 3, produk medical related products kita sudah berhasil terjual dan menghasilkan income sebanyak 67 juta US dollar. Kemudian untuk dari sisi production dan procurement ada juga sedikit perubahan di situ, di mana raw material yang kita gunakan ada sedikit shifting karena demand dari masyarakat juga. Dan kita juga sangat bangga bahwa sampai saat ini tidak ada layoff, tidak ada PHK di Sritex. Kita juga masih tetap untuk produksi, jadi artinya operasional perusahaan masih tetap aman. Dan untuk kelima, kita juga bersyukur bahwa pemerintah masih memberikan dukungannya kepada kita sebagai industri yang strategis. Tanpa adanya dukungan pemerintah ini, pastinya pada saat itu di awal pandemi, stok untuk masker dan juga APD yang saat itu dibutuhkan secara masif dan besar itu tidak akan bisa digunakan oleh masyarakat yang nantinya tentunya pasti akan berdampak kepada penularan COVID-19 di Indonesia. Itu juga kita sangat apresiasi sekali pemerintah telah mendukung kita untuk bisa membantu mengurangi infeksi COVID-19 di Indonesia. Dan kita juga mengapresiasi atas upaya pemerintah untuk memberikan kita izin beroperasi dan juga stimulus-stimulus yang sampai saat ini masih dibicarakan terus, dan kita yakin bahwa pemerintah mempunyai keberpihakan kepada industri untuk terus berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk financial summary akan saya berikan kepada Pak Wely Salam untuk dibahas dengan lebih detail. Silakan Pak. Oke, makasih Joy. Saya menyambung untuk financial summary. Boleh slide berikutnya. Nah, ini di sini kita tampilkan mengenai penjualan, laba kotor dan margin laba kotor kita serta posisi daripada laba bersih dan margin laba bersih. Nah, kalau kita bahas satu persatu dari penjualan kita, ini kelihatan di kuartal ketiga 2020, penjualan kita masih bertumbuh dibandingkan dengan kuartal ketiga di 2019. Jadi kalau kita lihat, kita analisa kuartal by kuartal itu di
Q3 2020 dibandingkan dengan Q2 2020 itu penjualan kita mengalami kenaikan sebesar 2,5%, tetapi secara year on year kita mengalami kenaikan 13,82% di penjualan kita. Nah, ini penjualan kita tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Joy, juga kita melakukan inovasi terhadap produk-produk baru yang terkait dengan COVID-19, di mana sampai dengan 9 bulan kita berhasil melakukan penjualan untuk produk-produk tersebut sebesar 60 juta US dollar. Jadi secara persentase cukup baik, berarti penjualan tersebut sudah berkontribusi lebih daripada 6% daripada total penjualan perseroan sampai dengan kuartal ketiga 2020. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi margin memang kita lihat di margin laba kotor kita sedikit mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 maupun kalau dibandingkan dengan 1 tahun penuh pada tahun 2019. Tetapi perlu dicermati hal ini merupakan penurunan yang wajar karena waktu kita menjual daripada produk-produk COVID-19 itu, kita juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, jadi juga ada sisi untuk membantu pemerintah. Jadi dari hal tersebut margin kami tentunya tidak terlalu besar dibandingkan dengan produk-produk kami yang lainnya. Jadi untuk masker itu kita marginnya sekitar 18%, kemudian untuk APD juga marginnya sekitar 24 sampai dengan 25%. Yang mana kalau kita bandingkan dengan produk normal Sritek, kalau kita menjual daripada pakaian militer itu margin kita di atas 30%. Dan kalau kita menjual produk fashion, margin kita itu sekitar 26 sampai dengan 27%. Jadi memang kita menjual produk tersebut dengan margin yang lebih rendah. Nah, kalau kita lihat itu makanya GP margin kita agak menurun di kuartal ketiga 2020. Tetapi kalau kita analisa secara kuartal by kuartal, so Q2 2020 dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020 itu kita secara Q on Q kita ada kenaikan sebesar 11,11%, sedangkan di year on year kita di kuartal ketiga 2020 dibandingkan dengan kuartal ketiga 2019 itu kita malah secara year on year di laba bersih kita itu naik sebesar 32,6% ya. Jadi walaupun ada penurunan di margin laba kotor, tetapi di laba bersih kita mengalami peningkatan. Nah, ini kita bisa lihat di perbandingannya, di mana di kuartal sampai dengan 9 bulan 2020, laba bersih kita tercatat 73,8 juta US dollar dibandingkan dengan jadi kalau kita lihat dari net profit margin juga kita mengalami kenaikan, di mana 9 bulan 2019 net profit margin kita 8,07%, tetapi di 9 bulan 2020 margin kita secara keseluruhan menjadi 8,14%. Oke, next slide boleh. Nah, ini kalau kita breakdown secara segmen, kita bisa lihat di sini di 9 bulan 2019 dibandingkan dengan 9 bulan 2020, kalau kita lihat secara segmen penjualan kita di garment, di segmen garment mengalami pertumbuhan, walaupun kita ketahui memang di kuartal kedua itu banyak negara yang melakukan lockdown ya, tetapi kita berhasil meningkatkan pertumbuhan penjualan kita. Ini kita lihat di garment kita meningkat, kemudian untuk di segmen finishing juga kita berhasil bertumbuh. Kemudian kalau di segmen weaving memang sedikit mengalami penurunan, tetapi sangat tidak signifikan karena untuk di segmen weaving ini kita memang fokusnya untuk digunakan kebanyakan untuk di internal use ya. Jadi kita sangat sedikit menjual ke pihak luar. Nah, kemudian untuk di segmen spinning kita stabil saja dibandingkan dengan 9 bulan 2019.
Nah, kalau kita lihat ini berikutnya adalah breakdown daripada laba kotor secara segmen. Memang kalau kita lihat ini di garment, walaupun di penjualannya mengalami kenaikan, tetapi di gross profit-nya sedikit mengalami penurunan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini, karena kita menjual produk-produk yang terkait dengan COVID-19 seperti masker dan APD itu marginnya lebih rendah daripada produk-produk garment kita yang biasanya. Kemudian untuk di kain jadi juga sedikit mengalami penurunan. Untuk weaving stabil, untuk di benang kami juga marginnya masih stabil. Oke, next slide. Berikutnya, Bu. Boleh? Oke, ini kita lihat posisi untuk leverage-nya Sritek. Nah, kalau kita lihat ini memang di 9 bulan 2020 EBITDA kita dibandingkan dengan finance charge itu mengalami perbaikan, meningkat cukup bagus, di mana EBITDA kita dibagi dengan finance charge itu kita meningkat di level 3,3 kali, yang menandakan bahwa kita mampu mengenerate EBITDA yang lebih besar. Di samping itu juga biaya bunga kita semakin menurun. Jadi ini memang sesuai dengan strategi daripada Sritek untuk aktif melakukan refinancing untuk mendapatkan biaya bunga yang lebih murah. Jadi ini terlihat memang di 9 bulan 2020 sudah memberikan hasil untuk posisi EBITDA to finance charge. Nah, kalau kita lihat berikutnya ke leverage multiples kita, memang net debt to tangible net worth itu kelihatan stabil dibandingkan dengan 1 tahun penuh di tahun 2019 di 1,2 kali. Kemudian kalau kita lihat lagi net debt to EBITDA kita, walaupun EBITDA meningkat, kita juga ada peningkatan di posisi hutang perusahaan. Nah, ini karena situasinya kan saat ini COVID, jadi kita juga melakukan beberapa perubahan strategi yang untuk mendukung penjualan kita. Yang pertama itu memang ada pemberian relaksasi kepada customer kita, karena mereka minta TOP yang lebih panjang untuk mensupport mereka. Kemudian yang kedua juga pada awal-awal pandemi di kuartal 1 dan kuartal 2 kita melakukan stock up untuk inventory kita. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi gangguan di dalam proses produksi kami, karena seperti kita ketahui pada kuartal 1 dan kuartal 2 itu beberapa negara melakukan lockdown, jadi kita lakukan import, tetapi ada lockdown di negara tersebut, sehingga kita melakukan strategi membeli dengan lebih banyak untuk mendukung kegiatan produksi kita. Jadi itu menyebabkan memang ada penambahan daripada leverage-nya perusahaan, tetapi hal ini dapat dikompensasi daripada kinerja daripada perusahaan. Oke, next slide-nya. Next slide. Nah, ini kalau kita lihat financial covenant kita, kita tampilkan aktual kita di net debt to tangible net worth sampai dengan Juni 2020, karena kita testingnya adalah di Juni 2020 dan di Desember 2020. Untuk posisi Juni 2020 net debt to tangible net worth di 1,21 kali, sedangkan maksimum threshold-nya dari bank adalah 1,3 kali. Jadi kita comply di posisi net debt to tangible net worth. Kemudian net debt to EBITDA posisi kita adalah 3,63 kali, sedangkan maksimum threshold-nya adalah 3,75 kali. Di sini juga kita comply. Kemudian interest service coverage ratio, yaitu EBITDA dibagi finance charge, itu posisi kita adalah 3,09 kali, sedangkan minimumnya adalah di 2,5. Ya, kita posisinya lebih baik di EBITDA to finance charge. Oke, berikutnya ini debt maturity profile daripada Sritek. Kita sangat memperhatikan sekali posisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang untuk mencegah terjadinya posisi hutang jangka pendek yang terlalu besar. Karena kalau posisi hutang jangka pendek terlalu besar, tentunya akan memberatkan posisi balance sheet daripada perseroan.
karena tentunya posisi likuiditas akan terganggu. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 ini tidak ada hutang-hutang jatuh tempo yang sifatnya signifikan ya. Nah, ini di tahun 2020 kita hanya ada jatuh tempo hutang sebesar 42 juta US dollar, di mana yang 40 juta ini adalah untuk MTN kami. Ini juga sebetulnya sudah kami lakukan pembayaran. Ini ada dua tahap, 30 juta dan 10 juta, di mana yang 30 juta sudah jatuh tempo dan sudah kami lakukan pembayaran di akhir Oktober yang lalu, dan 10 juta akan jatuh tempo di awal Desember 2020. Yang 2 juta ini hanyalah utang jangka pendek yang untuk mendukung daripada kebutuhan modal kerja perseroan. Kemudian di tahun 2021 juga total hutang yang akan jatuh tempo hanya sebesar 33 juta US dollar, di mana 25 juta adalah MTN tahap ketiga yang akan jatuh tempo di bulan Mei 2021. Nah, kalau di 2022 memang ada hutang yang akan jatuh tempo sebesar 359 juta US dollar. Kalau kita lihat yang kuning ini 350 juta ini adalah hutang sindikasi sebesar 350 juta. Tetapi ini tidak perlu dikhawatirkan karena dari 2024 akan bergeser ke 2022 akan bergeser ke 2024. Kami pada awal bulan November ini sudah mengirimkan surat kepada facility agent, karena di dalam perjanjian kredit kami dengan sindikasi kami bisa memohon untuk penambahan tenor yang sebelumnya ini adalah yang jatuh tempo di 2022 ini jatuh temponya untuk tenor 3 tahun, tetapi kami boleh meminta penambahan 2 tahun, jadi akan bergeser ke tahun 2024. Nah, ini sedang proses dengan MLAB, dengan facility agent, dan juga dengan member-member daripada sindikasi, dan feedback-nya akan mendapatkan keputusan pada awal Februari 2021. Nah, kami cukup confidence karena dengan support daripada perbankan terhadap Sritek, maka proses extension ini akan berhasil dan kita akan mendapatkan penambahan tenor menjadi 2024. Kemudian untuk 2023 sangat kecil sekali, hanya 3 juta US dollar saja. Kemudian kalau kita lihat di 2024 ini ada yang besar adalah ada obligasi global kita sebesar 150 juta di tahun 2024. Kemudian di 2025 juga ada utang obligasi global sebesar 225 juta US dollar. Nah, melihat debt maturity profile Sritek yang seperti ini, rata-rata masih jangka panjang, dan kami yakin dengan membaiknya situasi perekonomian, hal ini tidak akan membebankan daripada likuiditas daripada perseroan, karena kami bisa melakukan refinancing dan lain-lainnya untuk hutang-hutang jangka panjang perseroan. Oke, next. Ya, ini presentasi berikutnya mengenai future of Sritek akan dilanjutkan oleh Pak Iwan Setiawan Lukminto selaku Presiden Direktur Perseroan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Welly, Joy. Dan saya ingin sharing di sini bagaimana Sritek dapat bertahan di dalam pandemi ini terutamanya, dan bagaimana kita menghadapi masa depan Sritek ini. Kita kalau melihat bahwa secara historical kita sudah mengalami beberapa krisis moneter di tahun 98, krisis global di tahun 2009, dan saat ini juga ada pandemi. Kita waktu melihat membuat strategi Sritek ini, kita sangat percaya bahwa perusahaan ini harus mempunyai resiliensi yang tinggi. Di mana strategi itu yang pertama adalah integrated, dari pembuatan benang sampai pembuatan garment di satu tempat,
dan mempunyai suatu cost structure yang sangat kompetitif di situ. Yang kedua adalah diversifications daripada market, jadi product diversifications, market diversification, di mana kita tidak tergantung pada satu customer atau tidak tergantung pada satu produk saja di situ. Yang berikutnya adalah kita juga mempunyai suatu manajemen atau profesionalisme di dalam perusahaan ini yang sangat kuat, di mana produk-produk kita adalah produk dari komoditi sampai specialty, yang terutama bisa membuat perusahaan ini mempunyai value added yang tinggi dan mempunyai suatu produk yang sangat niche market, yang tidak mudah bagi perusahaan lain untuk meniru di situ. Lalu kita terakhir adalah melihat pandemi ini. 6-7 bulan ini memang suatu tes yang luar biasa. Testing yang luar biasa, di mana Maret, April adanya PSBB, adanya lockdown di negara-negara lain, yang merupakan suatu kekhawatiran untuk semua industri, semua bisnis, bukan cuma Sritek saja. Tetapi bagaimana kita bisa memanuver daripada keadaan tersebut. Uniknya di tempat kami adalah manajemen kami sangat fleksibel, sangat lincah, agile, dan sangat adaptif. Yang itu yang membantu keberhasilan untuk belum keluar pandemi, tetapi bisa melewati pandemi ini yang awal tadi. Kita membuat masker, kita membuat APD, kita membuat produk-produk yang untuk rumah sakit, yang dimana produk-produk ini kita mempunyai kecepatan yang pembuatannya sangat cepat, di mana semuanya dibutuhkan. Produk-produk semuanya waktu itu masker kosong, Maret itu kosong, di mana itu yang mempunyai suatu dari saya sendiri, saya mempunyai suatu keinginan bahwa masker harus diisi di Indonesia. Maka kita mengeluarkan masker yang dimana sangat bisa terjangkau, harganya murah, tapi mempunyai suatu fitur-fitur yang bisa melindungi masyarakat pada waktu itu. Ternyata luar biasa, kita bisa mengirim 50 juta masker dalam tempo tidak ada 1 bulan, dan itu membawa Sritek ini untuk dapat melewati situasi yang susah pada waktu itu. Dan akhirnya kita sangat percaya bahwa strategi Sritek itu yang tadi adalah integration, lalu diversification, lalu kita mempunyai agility dan adaptability, itu yang sangat penting di dalam strategi ini. Future Sritek itu masih panjang, di mana kita cuma tidak berhenti di sini saja. Kita terus melihat bagaimana peluang-peluang tekstil di kemudian hari ini, dan pemakaian tekstil di dunia ini sangat besar. Kita juga terus melihat wacana ke depan, bagaimana kita mencoba masuk dari manufacturing sampai ke konsumen langsung. Kita juga berhasil dengan adanya toko sritek.com misalnya. Adalah itu .com kita yang baru. Itu yang saat ini yang kita baru testing terus, bagaimana respon market, dan ini kita bisa mengetes bahwa sekarang juga kita bisa memasarkan sangat cepat di situ. Di dalam 2 minggu
bagaimana kita bisa langsung mengirim barang dari first order itu. Lalu tren-tren daripada buyer kita, retail, itu adalah kecepatan. Tren sekarang sangat cepat karena adanya pandemi ini. Karena semuanya dari offline pindah ke online. Online ke offline, offline ke online ini mengakibatkan pembuatan manufacturing daripada garment ini harus lebih cepat. Nah, ini yang kita sudah peragakan di Sritex, bahwa kita sudah bisa dari order sampai shipment itu sangat pendek sekali waktunya, dengan lead time yang sangat pendek dalam 1 minggu. Ini yang kita terus galakkan, dan sekarang customer kita sangat happy dengan adanya perubahan-perubahan itu, dengan adanya kemajuan daripada delivery. Kenapa bisa begitu? Karena Sritex mempunyai raw material. Raw material sudah ada, tersedia di Sritex, tinggal pilih saja. Customer choice itu sudah ada di Sritex semuanya, tinggal pilih. Misalnya dari retailer besar, misalnya H&M, misalnya perusahaan-perusahaan yang besar lagi, dari retail-retail yang besar dari Amerika, dari Jepang, itu. Yang saat ini semuanya menggantungkan delivery, menggantungkan kecepatan tadi. Juga daripada itu kita mempunyai resilience juga untuk uniform, untuk army uniform juga. Saat ini kita terus masih mempunyai 20% lebih daripada revenue kami adalah di uniform. Uniform ini tetap menjadi satu revenue atau sales kita, prime sales kita, di mana kita mempunyai value added yang tinggi karena fungsi-fungsi tadi, mempunyai fungsi-fungsi yang di mana fungsi-fungsi itu bisa diturunkan tadi seperti yang di masker tadi. Itu awalnya dari tentara, lalu kita turunkan ke jadi masker yang ada antivirus, juga water repellent atau anti air di situ. Itu awalnya semuanya ceritanya dari army. Nah, itu yang kita mempunyai know-how, itu bisa kita terapkan di dalam kebutuhan masyarakat yang sangat mendadak kemarin itu. Nah, ini adalah future Sritex, bagaimana kita bisa sampai downstream, juga kita nanti bisa dari upstream juga ke raw material, juga kita juga memikirkan itu, juga ekspansi yang apa adanya ini juga kita bisa melakukan pada waktu yang tepat ya, di situ, yang tentunya di situ. Dan memang saat ini arah Sritex ke teknologi. Walaupun kita di tempat yang paling istilahnya yang paling kompetitif untuk wages atau UMR, kita pun tetap memikirkan teknologi yang terakhir, di mana kita perusahaan kita tetap melihat inovasi-inovasi untuk teknologi. Dan kita juga terus mengembangkan bagaimana memperpendek daripada proses daripada tekstil ini. Dan arahnya kita adalah ke sustainability, atau kita ke green economy. Kita mengurangi air, kita mengurangi polusi, dan kita terus menjaga lingkungan ini. Itu adalah prime key success daripada Sritex di situ. Mungkin dari saya itu, nanti kalau ada Q&A silahkan dicantumkan nanti sambil kita jawab satu persatu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Welly, Pak Iwan, dan Ibu Joy atas presentasi yang telah disampaikan. Sekarang kami akan masuk ke dalam Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama yang dapat diajukan adalah dari Nur Kolbi. Indonesia baru saja mendatangkan Regional Comprehensive Economic Partnership bersama dengan negara ASEAN lainnya, ditambah China, Jepang, Korsel, Selandia Baru, dan Australia.
Perjanjian dagang ini kemungkinan akan diratifikasi pada tahun 2021. Bagaimana Sritex melihat dampak perjanjian dagang ini untuk industri tekstil dan garment, khususnya bisnis Sritex? Kemudian bagaimana pengaruh perjanjian dagang dengan negara lain yang sudah ada selama ini? Lalu pertanyaan yang kedua adalah utilisasi produk Sritex tahun ini sudah lebih dari 90% kapasitas produksi. Bagaimana rencana Sritex untuk menambah kapasitas ke depannya, dan apakah akan membangun pabrik baru atau mengakuisisi pabrik lainnya? Dan jika ya, bagaimana rencananya? Mungkin bisa dijawab, Pak. Baru nanti kami akan mengajukan pertanyaan lain lagi. Oke, saya akan menjawab nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Joy dan Pak Iwan ya. Jadi terkait RCEP ini kita lihat kan mungkin akan diratifikasi pada tahun 2021. Tapi dari pengalaman kita memang kalau kita lihat terkadang yang sudah diagendakan mungkin bisa bergeser, tetapi itu buat kita tidak ada masalah. Jadi kalau kita lihat dampak perjanjian dagang ini kita lihat untuk industri tekstil dan garment sendiri ya sifatnya netral ya. Ya memang akan ada juga peluang-peluang bagi produk-produk kami untuk semakin bisa masuk kepada negara-negara yang ikut pada perjanjian tersebut. Jadi untuk saat ini kita lihat dari beberapa negara memang sudah menjadi daripada customer-nya Sritex. Kalau ke Cina juga produk-produk kita sudah kita ekspor. Dan sebagian juga kita ada melakukan import dari China. Jadi sifatnya bisnis ya adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu yang terkait dengan RCEP dan pengaruhnya kepada bisnis daripada Sritex. Nah, yang kemudian yang kedua terkait dengan utilisasi Sritex yang saat ini rata-rata memang sudah mencapai 90%. Untuk ke depan memang kita akan ada rencana untuk ekspansi, tetapi ini tidak sifatnya adalah tidak mandatory, kita masih akan open untuk beberapa opsi, jadi kita bisa mempertimbangkan untuk menambah kapasitas baru dengan membangun pabrik baru, dan juga jika ada opportunity di pasar tentunya kita juga terbuka untuk akuisisi. Nah untuk secara konkretnya ini kita belum putuskan, kita masih melihat perkembangan yang ada di pasar. Demikian. Kalau dari saya mengenai RCEP, untuk Sritex sendiri, saya percaya bahwa kita bisa bersaing dengan produsen-produsen global lainnya. Namun kita untuk sebagai Indonesia sendiri sebagai negara, kita tidak bisa melihat hanya dari satu perusahaan. Dan dampak terhadap suatu industri akan berdampak kepada satu perusahaan di suatu negara di industri tersebut. Sritex, biarpun kita bisa bersaing dengan banyaknya produsen global, namun kita juga mementingkan bahwa kawan-kawan kita di produksi di sektor ini bisa bersaing juga dengan para pesaing global kami. Jadi kita lebih mengedepankan untuk andaikan RCEP ini akhirnya diratifikasi pada 2021, kita juga berharap bahwa pemerintah bisa terus menggalakkan proses dari penandatanganan EU-SIPA yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Eropa, dan juga adanya benefit yang kemarin ini GSP diperpanjang antara Indonesia dan Amerika. Dengan begitu misi Indonesia untuk maju di kancah global tetap tercapai tanpa tentunya merugikan para produsen lokal secara keseluruhan. Mungkin ada tambahan Pak Iwan? Cukup, saya sudah jauh-jauh tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ilham Muhammad. Saat pandemi ini, apakah ada gangguan bagi Sril untuk mendapatkan bahan baku? Dan boleh tolong dijelaskan dari segi kuantitas, kualitas, dan harganya? Lalu mungkin pertanyaan yang lain dari Pak Indra Hadiwijaya. Hutang jatuh tempo tahun 2022 sebesar 350 juta US dollar. Seandainya bisa digeser ke tahun 2024, akan membuat hutang jatuh tempo 2024 menjadi 500 juta dolar. Bagaimana strategi Sril untuk membayarnya? Dua pertanyaan yang berbeda. Oke, saya jawab ya. Untuk pandemi yang seperti presentasi kami tadi, sudah kami sampaikan bahwa memang pada awal-awal terdapat sedikit gangguan untuk kami mendapatkan bahan baku.
Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, kami sudah menambah jumlah pembelian untuk menjaga daripada keberlangsungan daripada produksi kami, dan juga kami strateginya melakukan perubahan yang tadinya kegiatan importnya lumayan besar juga. Nah, itu kita ganti dengan dengan bahan baku yang kita dapatkan dari lokal. Nah, kalau kita lihat itu memang kita menggunakan bahan baku rata-rata 60% rayon, 20% polyester, dan 20% katun. Nah, untuk katun memang 100% kita harus import karena di Indonesia tidak bisa tumbuh untuk katun ya, jadi tidak ada katun yang diproduksi di Indonesia karena ini hasil alam di mana iklim Indonesia tidak cocok untuk katun. Kemudian untuk polyester itu kita import nggak banyak, sekitar 40%. Itu pre-COVID, dan sesudah posisi COVID kita mengurangi porsi import kita menjadi hanya sekitar 25 sampai dengan 30%. Kemudian untuk rayon pre-COVID itu kita import sekitar 50%, tetapi di masa COVID import kita juga berkurang menjadi hanya sekitar 35 sampai dengan 40%. Jadi untuk masalah bahan baku itu sudah bisa di manage dengan melakukan pembelian daripada produsen-produsen domestik. Kemudian terkait dengan hutang jatuh tempo tahun 2022, hutang sindikasi kami yang 350 juta, jika berhasil dilakukan extension yang akan jatuh tempo bergeser ke 2024. Nah, ini sebetulnya jangka waktunya juga dengan 2024 itu tidak dalam bulan yang sama. Jadi untuk hutang sindikasi 350 juta itu akan jatuh tempo di awal tahun 2024, sedangkan untuk obligasi kami yang 150 juta akan jatuh temponya itu di bulan Mei 2024. Jadi masih ada beberapa bulan untuk kami melakukan refinancing. Tapi perlu dicermati bahwa Sritek tidak akan menunggu sampai dengan jatuh tempo untuk melakukan suatu kegiatan refinancing program. Jadi kalau kita lihat di mana untuk obligasi global ini kita juga punya opsi untuk melakukan call option ya. Jadi kita bisa melunasi di awal daripada obligasi tersebut. Itu sudah ada skema-skemanya. Jadi yang untuk 2024 itu memang akan ada call option itu di 2022. Begitu. Jadi kita masih akan mencermati daripada perkembangan pasar untuk melakukan kegiatan refinancing. Jadi intinya kita tidak menunggu sampai dengan jatuh tempo. Ya seperti contoh pada saat ini kan kita sindikasi kan akan jatuh temponya di 2022, tetapi kita sudah melakukan proaktif untuk meminta perpanjangan di tahun 2020 ini ya, sudah mulai kita proses gitu. Jadi kita tidak mau menunggu sampai dengan jangka waktu yang sangat pendek, karena kalau kita menunggu sampai waktu yang agak pendek itu tentunya akan meningkatkan risiko daripada Sritek, dan strategi kami kita selalu penuh dengan persiapan. Jadi rating juga akan terus memonitor daripada perkembangan performance daripada debt maturity profile daripada Sritek. Nah, ini yang menjadi concern daripada kami. Demikian. Terima kasih Pak Welly. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lutfiana. Apakah ada rencana untuk ekspansi di tahun mendatang? Dan jikalau ada, berapa capex yang dianggarkan Sril untuk tahun 2021 mendatang? Lalu mungkin pertanyaan lain dari Pak Nasrullah Putra. Tahun 2022 akan ada hutang yang harus dibayar oleh Sril. Apakah akan dilakukan refinancing atau dilunasi jika melakukan refinancing? Nah, sebenarnya ini sudah ditanyakan ya Pak, jadi mungkin ini bisa di-skip saja. Terima kasih. Ya, jadi untuk sampai dengan saat ini kita untuk anggaran capex kita hanya untuk maintenance ya di tahun 2021, dan tentunya kalau ada perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada publik begitu. Jadi untuk maintenance itu kita anggarkan sekitar 55 juta US dollar untuk tahun 2021. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan dari Pak Rangga, dengan karyawan yang terbilang cukup banyak, sebanyak 17.000 karyawan, apakah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan berpengaruh signifikan bagi perusahaan, dan jika ya bagaimana? Terima kasih.
Tentunya Omnibus Law ini menjadi suatu ketertarikan ya bagi investor, terutama yang foreign direct investment di situ. Dan ini kita itu sebenarnya sudah mendambakan ya suatu peraturan yang istilahnya adalah yang balance ya di situ. Nah ini yang kita lihat bahwa sangat Omnibus Law ini sangat membantu ke depan ya, di mana kita juga mempunyai suatu balancing ya, di mana untuk bagi employer dan employees lah istilahnya demikian, yang istilahnya tidak saling jomplang ya di situ. Itu menurut saya suatu kepositifan lah di situ. Terima kasih Pak Iwan. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Krisna Agung. Berapa persen piutang yang bisa di-convert menjadi penerimaan kas pada tahun 2020 dan 2021? Oke, jadi kalau mengenai posisi piutang, kita kan punya umur piutang itu kalau normal sekitar 90 hari. Jadi itu sebetulnya kalau bisa dilihat adalah yang akan outstanding di balance sheet kita di setiap kuartal itu ya adalah rata-rata 3 bulan daripada penjualan Switek. Tetapi memang pada kuartal yang kemarin yaitu karena ada relaksasi kepada customer memang ada penambahan dari 90 hari ke 100 harian. Begitu. Jadi kalau ditanya berapa persen yang akan terkolek di tahun 2021 ya tentunya akan melihat penjualan di tahun 2021 sebesar berapa nanti di akhir tahun yaitu adalah rata-rata 3 bulan daripada penjualan kami. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Lalu lanjut lagi ada pertanyaan dari Bapak Ferry Liao dan Bapak Widodo Haryoko. Yang pertama, berapa target penjualan Sril pada tahun 2021 mendatang? Dan berapa juga margin keuntungan gross profit margin dan net profit margin yang ditargetkan untuk tahun 2021? Itu dari Bapak Ferry. Dan selanjutnya dari Bapak Widodo. Pada 9 month 2020, gross profit berkurang dari 20,06% menjadi 18,58%. Namun laba bersih dapat meningkat dari 8% menjadi 8,14%. Apakah ada efisiensi yang dilakukan dan apakah di fourth quarter 2021 efisiensi tersebut masih terjadi? Oke, saya jawab dulu yang target penjualan Sril pada tahun 2021 ya tentunya kita akan melihat daripada pencapaian target di 2020. Jadi proyeksi kami sementara untuk saat ini untuk tahun 2021 kita targetkan nanti penjualannya bisa meningkat sekitar 5 sampai dengan 7% dibandingkan dengan penjualan di tahun 2020 ya. Tetapi tentunya kita akan melakukan revisi lagi sesudah kita menutup buku 2020. Kemudian yang kedua pertanyaan terkait dengan adanya penurunan daripada gross profit margin tetapi diimbangi dengan kenaikan pada net profit margin, apa saja yang menjadi kontribusi daripada kenaikan net profit margin Sritek. Yang pertama itu adalah kita memang melakukan program efisiensi yang mana sudah dalam beberapa tahun kita terus mencanangkan untuk melakukan efisiensi baik di dalam proses produksi maupun di dalam biaya operasi daripada perusahaan perseroan. Nah, selain itu juga kita memang aktif melakukan refinancing untuk mendapatkan bunga yang lebih murah. Nah, kalau kita lihat memang kita bandingkan di 9 bulan 2020 dibandingkan dengan 9 bulan 2019 itu biaya bunga di perseroan sudah mengalami penurunan. Nah, ini hal-hal inilah yang mengakibatkan kenaikan pada net profit margin daripada perseroan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Mikail. Apakah mesin yang digunakan untuk barang kesehatan seperti masker dan body protection diberi khusus ketika pandemi COVID berlangsung? Dan apakah mesinnya dapat digunakan untuk produk lain selain produk medis? Lalu pertanyaan dari Ibu Marta. Berapa utilitas
pabrik perusahaan saat ini, dan apakah ke depannya volume produksi masih bisa ditingkatkan dari pabrik yang sudah ada saat ini? Mungkin dua itu bisa dijawab terlebih dahulu, Pak. Oke. Untuk mesin dulu itu fleksibel, di mana mesin tekstil itu bisa dipakai untuk kebutuhan medis juga, tetapi harus menggunakan prosedur, yaitu adalah untuk prosedur hygiene yang kita lakukan pada waktu itu. Silakan Pak Willy. Ya, oke. Saya melanjutkan yang untuk pertanyaan yang terkait dengan utilisasi. Memang saat ini rata-rata utilisasi di pabrik kami sudah rata-rata 90% ya. Jadi untuk kedepannya masih ada headroom untuk kami meningkatkan produksi. Karena itu kalau kita hitungkan kapasitas kita kan berdasarkan rata-rata. Jadi dalam prakteknya terkadang itu memang bisa lebih daripada 100%. Seperti garment, kalau kita melakukan overtime itu berarti kapasitas kami bisa lebih dari 100%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Iwan, Pak Willy. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Yosua Zisoki. Selamat sore, apakah produk kesehatan akan terus diproduksi setelah pandemi COVID-19 selesai? Dan berapa kontribusi produk medis saat ini terhadap penjualan? Lalu bagaimana margin keuntungan ke depannya? Apakah margin akan tetap rendah? Mungkin itu terlebih dahulu ya Pak yang bisa ditanyakan. Saya akan jawab di mana untuk produk kesehatan ini setelah pandemi tentunya tetap diproduksi karena kita mempunyai spek yang terbaik dan kita sudah sudah di-approve oleh WHO, di mana itu level kita sudah memasuki level 3 dan level 4, di mana itu bisa menjadi tambahan produksi. Tentunya ke depan margin itu akan kita perbaikin lagi karena kita sudah lebih makin efisien di mana membuat produk PPE ini atau APD ini yang lebih baik di situ. Ya, untuk kontribusi penjualannya tadi yang saya tambahkan itu sempat ditanyakan. Jadi di presentasi kami juga sudah disampaikan tadi bahwa sampai dengan 9 bulan produk-produk tersebut berkontribusi sebesar 67 juta US dollar. Jadi ada 6% lebih dari total penjualan kami. Baik, terima kasih Pak. Masih mengenai kontribusi penjualan, kalau kali ini tentang kontribusi penjualan pakaian militer. Tadi di presentasi sudah sempat disinggung, tapi ini lebih kepada pertanyaan mengenai tensi geopolitik. Ini dari pertanyaan dari Bapak William Mamudi. Jikalau ada tensi geopolitik meningkat, apakah pesanan untuk pakaian militer biasanya meningkat? Dan jika iya, berapa persen? Tergantung berapa tensinya ya, kalau untuk geopolitik ini. Karena kita tidak bisa mengukur ini, tetapi biasanya kalau ada untuk tensi geopolitik itu penambahan seragam militer itu tambah. Bukan kita untuk ingin adanya peperangan, tapi adanya peacekeeping lah di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Clarice Wijana. Pada laporan keuangan 9M20, piutang usaha meningkat sekitar 26,8% year on year. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan apakah dikarenakan penambahan penjualan atau dikarenakan adanya penundaan pembayaran dari konsumen? Mungkin itu dulu Pak. Ya, ini jadi kombinasi ya kalau kita lihat secara year on year kan memang revenue-nya Sritek meningkat 13,82%. Ya, secara otomatis kalau dia meningkat berarti juga piutangnya akan meningkat sejumlah 13,82%. Tetapi memang ada penambahan sebesar menjadi 26% itu karena tadi kita ada relaksasi kepada customer. Jadi kombinasi daripada dua hal tersebut yang menyebabkan peningkatan pada posisi piutang perseroan. Demikian.
Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sylvia dan Ibu Desi Lapagu. Yang pertama, boleh dijelaskan lebih rinci terkait stimulus pajak dari pemerintah terhadap pengurangan PPh Sril dan berapa dampak yang akan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 mendatang? Sedangkan pertanyaan dari Ibu Desi Lapagu adalah tentang PER dan PBV. Dengan valuasi yang terbilang cukup murah dari rasio PER dan PBV, adakah yang akan dilakukan Sril untuk menyikapi valuasi yang murah tersebut? Adakah corporate action seperti akuisisi, penambahan modal, dan sebagainya? Mungkin kedua itu yang bisa dijawab dulu. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi terkait dengan program-program insentif dari pemerintah itu kan ada pengurangan pengurangan untuk pembayaran cicilan dari bulan April yang dimulai dari bulan April sampai dengan akhir tahun 2020 yang tentunya itu kan berdasarkan daripada proyeksi daripada pendapatan perseroan. Tentunya hal ini juga membantu kami karena ada pengurangan sebesar 30% atas cicilan tersebut. Kemudian yang kedua juga terkait dengan produk Sritek atas produk yang terkait dengan COVID-19, itu juga ada relaksasi daripada pemerintah untuk mengurangi daripada pendapatan perseroan walaupun memang tidak 100% bisa mengurangi, tetapi ada porsi yang bisa mengurangi dari pajak perseroan. Jadi kalau kita hitung secara total ya mungkin daripada pajak itu untuk tahun 2020 itu bisa mengurangi pajak Sritek sekitar 10 sampai dengan 12%. Nah, untuk tahun 2021 itu kita belum tahu lagi apakah akan diperpanjang. Jadi kita akan menghitung ulang untuk posisi 2021. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir mengingat waktu kita sudah mau selesai. Yang pertama adalah dari Ibu Selvi. Saat ini pemerintah menganjurkan untuk memakai masker kain 3 lapis. Sedangkan produk Sril yang saya ketahui hanya 2 lapis kain. Apakah kedepannya Sril akan membuat masker 3 lapis juga atau masker 2 lapis sudah cukup? Dan yang pertanyaan kedua dari Bapak Ilham Muhammad, apakah terjadi perlambatan receivables collection pada periode pandemi? Mungkin kedua pertanyaan itu menutupi sesi Q&A kita di sore ini. Nah, saya jawab untuk masker ya. Ceritanya kenapa 2 lapis dan kenapa ceritanya sekarang 3 lapis. Sebenarnya ini 3 lapis itu pemerintah untuk supaya tidak kan banyak yang juga masker itu dibuat oleh UMKM, di mana tidak mempunyai standar-standar di UMKM. Makanya karena ketakutan itu maka ditambah lapisannya. Tapi kalau yang dibuat oleh Sritek 2 lapis itu sudah masuk European Standard, French Standard, itu sudah ada standarnya sekarang. Nah, itu yang dibuat oleh Sritek saat ini. Jadi 3 lapis dan 2 lapis buatan Sritek kita jamin itu untuk perlindungan non medis ya. Sekali lagi ini non medis. Itu kita bisa pakai sama dengan itu. Tentunya 3 lapis, kalau kita yang membuat 3 lapis pasti perlindungannya lebih baik lagi di situ. Sekarang Sritek sudah mengeluarkan produk masker 3-ply juga, sama mirip seperti yang 2-ply sebelumnya, cuma ada 1 lapisan filter tambahan untuk yang masih mencari 3-ply. Kemudian kita juga mengeluarkan yang namanya inovasi Air-Cool, karena masker kain itu biasanya orang yang tidak biasa pakai masker itu merasa lebih pengap daripada pakai masker medis. Namun dengan teknologi Air-Cool ini kita bisa menyamakan masker medis agar bisa dipakai dalam waktu yang lebih panjang dan lebih nyaman. Oke, yang terkait piutang, jadi bukan perlambatan itu sebetulnya ya memang ada permintaan daripada customer yang sudah kita setujui karena memang pertimbangan kita mereka sudah melakukan hubungan yang cukup lama dengan Sritek dan secara
historical, secara track record mereka tidak ada masalah di dalam collection, makanya kita memberikan persetujuan untuk perpanjangan daripada term of payment mereka. Jadi hal yang penting di Sritek kita sampai dengan saat ini tidak ada tambahan cadangan untuk penurunan nilai piutang, karena kita meyakini bahwa piutang-piutang kita bisa terkolek, dan kita juga terus melakukan monitor atas tagihan piutang-piutang ini. Jadi kita sudah punya KPI, sudah punya monitoring system untuk menjaga daripada piutang perseroan agar semuanya bisa terkolek. Demikian jawaban kami. Baik, terima kasih Ibu Joy, Pak Welly, Pak Iwan atas jawaban yang telah disampaikan dan atas materi yang telah dipaparkan. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum sempat kami sampaikan. Mungkin dapat disampaikan secara langsung kepada sales kami atau mungkin dapat ditanyakan pada acara berikutnya. Nah, untuk menutup sesi kita di sore hari ini, mungkin Bapak Welly atau Ibu Joy atau Pak Iwan ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan? Baik. Saya terima kasih atas undangan ini untuk update dari Samuel Sekuritas, dan kami atas nama Sritek Group juga mengucapkan tetap sehat ya. Jadi salam sehat terus, dan kita juga terus gunakan masker di mana kita dan menjaga jarak dan cuci tangan. Itu salah satu saat ini yang kita kumandangkan ya, di mana saat ini kita harus sehat dulu. Itu, dan saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara hari ini, sore ini. Pak Welly, Bu Joy, sehat semuanya. Ya, sehat Pak. Acara lain, Pak. Ya, terima kasih Pak untuk acaranya. Kita sangat senang sekali ya. Ya, kita berharap ini bisa rutin dilakukan sehingga juga bisa mengupdate dan mengedukasi daripada investor, dan mereka bisa mengerti lebih banyak lagi mengenai bisnis Sritek. Demikian Pak, Bu. Terima kasih. Dan dari Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ari. Dan Pak Risu tahu benar tentang Sritek ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah hadir di acara webinar kami di sore hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya tanggal 26 mendatang mengenai PT Impact Pratama Industri. Sekali lagi kepada Bapak Iwan, Bu Joy, dan Pak Welly, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.